baik itu pengusaha angkutannya, baik itu drivernya, baik itu pemerintah, baik aparat penegak hukum jalan. Itu ada kesadaran bersama bahwa lalu lintas di jalan raya itu harus dijamin keamanannya. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dan juga pendengar Radio Parlemen? Berjumpa lagi dengan saya Bimo Pratama di program podcast Sudut Dengar Parlemen. Program yang memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini di episode ke-30 kita akan membahas tentang bagaimana sistem tata kelola jalan raya yang ada di Indonesia. Korlantas dari polisi sendiri menilai bahwasannya kecelakaan di Indonesia masih tergolong tinggi. Setiap jamnya rata-rata ada 3 orang yang meninggal dunia. Faktornya beragam, dari karena manusia sebesar 61%, lalu 30%-nya karena prasarana dan lingkungan, serta 9% diakibatkan akibat kendaraan dan juga kualitas dari jalan itu sendiri. Permasalahan ini juga tidak hanya berkaitan dengan kecelakaan saja, namun juga sering kita temui di Jakarta dan tentunya di luar Jakarta pun saat ini juga selalu ditemui kemacetan yang luar biasa sekali, bukan hanya di kota-kota besar. Dan tentunya kita akan membahas lebih jauh lagi sejauh mana nantinya peran dari DPR RI sendiri, khususnya Komisi 5 DPR RI, mengambil peran untuk mendorong terselesaikannya permasalahan lalu lintas ini. Dan langsung saja di studio podcast kita sudah hadir salah satu dari narasumber kita tentunya pada kesempatan kali ini, Bapak Sudewo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. siang Pak. Sugeng siang. Api-api nggih Pak nggih. Api. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Pak, ya sehat-sehat ya Pak. Bapak Sudewo ini berasal dari Dapil Jateng 3 dan juga berasal dari fraksi Partai Gerindra. Nah, Pak, kita akan nanti membahas tentang bagaimana regulasi jalan raya, lalu ketentuan-ketentuan apa saja yang ada di jalan raya, tentunya berhubungan juga dengan UU, undang-undang nanti yang terkait dengan undang-undang jalan raya itu sendiri, Pak. Nah, Pak Dewo, kita melihat bahwasanya Pak Dewo ini kan dapilnya Jateng 3 ya, Pak ya. Kita tahu bahwa itu dilewati oleh Jalan Pantura, yang pasti itu erat kaitannya dengan kemacetan, betul nggak Pak? Betul sekali. Nah, tentunya banyak sekali di sini selain kemacetan itu berkaitan dengan kecelakaan. Penyebabnya tidak terlepas dari odol, Pak ya. Kita tahu bahwasanya banyak sekali angkutan-angkutan pemuat barang yang memang ternyata lepas dari pengawasan dari Dinas LLAJ itu sendiri. Bapak bagaimana menanggapi hal ini, Pak? Ya, sebenarnya isu odol ini tidak hanya di daerah pemilihan saya saja. Iya. Tidak hanya di wilayah Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Blora, dan Grobogan, tetapi seluruh Indonesia. Ini odol berada di mana-mana. Dan dampak buruk akibat daripada odol, semua sepakat menilai, yaitu faktor penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas, kemudian keselamatan, dan konstruksi jalan menjadi rusak. Ini karena odol. Dan lebih daripada itu, keberadaan odol ini benar-benar melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Namun demikian, mengapa kawan-kawan di DPR bersepakat untuk tidak melakukan revisi undang-undang tersebut? Oleh karena setelah dicermati, semua dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk soal odol, itu sudah terakomodir dalam undang-undang tersebut dan masih relevan untuk dilaksanakan. Hanya implementasi daripada undang-undang itu saja yang perlu dituntut tegas. Ya. Andai kata ada tindakan tegas dari aparatur penegak hukum soal odol ini, itu saya kira bisa tereliminir, ya. Berkuranglah jumlah odol di Indonesia. Itu. Ya, melihat bahwasannya tadi Bapak tidak perlu adanya perubahan dari UU nomor 22 tahun 2009 tadi Pak, bahwasanya kalau misalnya sekarang yang kita lihat yang sedang santer sekali terdengar ada penetapan IRP yang memberatkan transportasi online nih Pak. IRP itu baru wacana di DKI ya. Iya. Tapi
Itu kembali lagi kesiapan terhadap pemerintah DKI. Soal payung hukumnya, DKI juga belum pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat atau kepada DPR RI. Kalau memang ada usulan resmi dari pemerintah DKI dalam menerapkan ERP ini, apakah mau revisi undang-undang ataukah dalam bentuk payung hukum yang lain, ya, nanti akan kita lihat, akan kita cermati. Tapi sampai sekarang pemerintah DKI tidak pernah mengusulkan payung hukum untuk penerapan ERP di kota Jakarta. Melihat kita berbicara seputar ibu kota negara, Pak, kota kita tercinta di Ya, Jakarta, Jakarta nih, Pak, ya. Itu erat kaitannya, Pak. Kita berangkat ke kantor pasti udah spare time lumayan, paling nggak sejam 2 jam dari rumah, walaupun itu masih dalam lingkup Jakarta Raya. Ya. Nah, ternyata saat ini bukan cuma Jakarta aja nih, Pak, yang macet. Ya. Bahkan di kota-kota yang tidak besar sekalipun, bahkan kayak misalnya di Malang, kota saya nih, Pak, Ya. ataupun di daerah Banyuwangi atau di Ya. kota-kota kecil lainnya nih, Ya. ternyata kemacetan ini menjadi salah satu problematika yang cukup panas gitu, cukup kita alami saat ini. Untuk dari Komisi 5 sendiri bagaimana, Pak, menanggapinya? Realitanya memang demikian. Yang terjadi kemacetan tidak hanya di kota Jakarta, Ya. tapi di kota-kota lain. Utamanya adalah kota-kota aglomerasi seperti di Surabaya, Makassar, Medan, Malang, Solo, Semarang, Palembang, dan kurang lebih sekitar 15 kota aglomerasi di Indonesia ini terjadi kemacetan. Mirip seperti Jakarta. Ya. Tetapi hal yang demikian ini kan sebenarnya sudah diprediksikan jauh sebelumnya bahwa akan terjadi semacam ini, ya kan? Tetapi oleh karena penataan public transport, itu transportasi umum oleh pemerintah daerah itu lambat, mungkin karena tidak mampu atau mungkin karena tidak ada kemauan begitu, sehingga menjadi hal yang demikian. Tapi perlu disadari bahwa kemacetan lalu lintas di jalan raya itu tidak hanya pada tanggung jawab pemerintah daerah saja. Itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena ada faktor-faktor lain, yaitu kebijakan dari Kementerian Perdagangan, kebijakan dari Kementerian Perindustrian, misalnya yang membebaskan kendaraan untuk masuk tanpa ada pembatasan. Sehingga pertumbuhan kendaraan ini jauh lebih besar daripada pertumbuhan kapasitas jalan itu sendiri. Sama sekali tidak sebanding. Kalau dulu perbandingannya pertumbuhan jalan itu mungkin 1, kemudian kalau lalu lintas itu 12, 1:12. Tapi sekarang ini mungkin sudah 1:15 atau lebih. Di satu sisi penataan transportasinya itu juga tidak konkret ya. Maka pemerintah daerah ini perlu ada bimbingan dari pemerintah pusat untuk melakukan penataan transportasi di daerah. Ya, kita lihat di Jakarta, kesemrawutan itu sudah terjadi cukup lama. Jakarta ditata kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sekarang ini sudah menampakkan satu hasil lah, meskipun tidak begitu memuaskan, tapi ada prestasi ya penataan transportasi. Itu aja berjalan 10 tahun penataan. Di daerah-daerah, di kota-kota aglomerasi itu seperti yang saya sebutkan tadi, ini nyaris tidak ada penataan, gitu kan. Nah, ini juga menjadikan warning kepada Indonesia. Tidak hanya kepada kota-kota aglomerasi, tidak hanya untuk kota Jakarta, tetapi mungkin hal yang semacam ini juga akan terjadi di kota-kota kabupaten. Kota-kota kabupaten. 10 tahun, 20 tahun yang berikutnya bisa saja terjadi seperti di kota-kota besar di Indonesia sekarang. Kecil kalau tidak diawali dari sekarang penataan transportasi, tidak diawali dari sekarang kebijakan Kementerian Perindustrian, tidak diawali dari sekarang tata tempat tinggal masyarakat yang tidak sistem blok itu juga sulit rasanya. Akan begini terus ya, Pak. Akan begini terus dan akan menjadi lebih parah lagi daripada sekarang. Nah, Pak, tadi kita membahas seputar bagaimana
masalah-masalah yang ada di jalan nih Pak. Kali ini di segmen 2 Bimo pengen melihat bagaimana KRL itu sendiri Pak tadi. Kita tahu bahwasanya ada ketetapan baru Pak, katanya mau ada tarif pembeda antara yang mampu dan yang tidak mampu ini bakal dibedain nih tarifnya. Cuman kita bingung nih bagaimana nanti sistemnya KAI sendiri dan Komisi 5 menetapkan hal ini, itu boleh Pak dijelaskan? Ya. Kalau memang Menteri Perhubungan membuat kebijakan memisahkan penumpang yang kaya dan yang miskin ini sebagai sasaran untuk mendapatkan subsidi atau PSO dari Kementerian Perhubungan, dari pemerintah, itu merupakan langkah bagus. Karena esensi daripada subsidi itu adalah untuk orang miskin. Iya. Ya. Kalau tidak miskin kan tidak boleh mendapatkan subsidi ya kan. Tapi di penumpang KRL itu kan tidak semua orang miskin. Bisa saja ada orang kaya di situ, jadi campuran. Tapi ini menjadi satu PR sendiri bagi Kementerian Perhubungan, bagaimana bisa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Ya. Tapi kalau Menteri Perhubungan sudah ada niatan untuk memperlakukan itu, saya kira sudah ada metode yang disiapkan ya. Cuman belajar dari pengalaman yang selama ini berdasarkan data dari institusi tertentu, itu juga masih banyak kelemahan. Banyak sekali tidak sesuai dengan realita di lapangan. Di situ ditulis miskin, tapi ternyata sudah berubah menjadi kaya. Ini kayak yang terjadi pada saat pembagian sembako, PKH, BLT yang di desa-desa kan kenyataannya semacam itu. Nah, saya hanya memberikan masukan kepada Kementerian Perhubungan supaya lebih hati-hati, lebih cermat, jangan sampai niat baik ini justru menimbulkan persoalan baru, ada kegaduhan, ada kecemburuan. Tapi prinsip bahwa niat tersebut kami dukung. Gitu. Lihat nih Pak, kembali lagi kita geser sedikit ke odol tadi Pak. Masih di ranah kereta api, ternyata dari Kemenhub sendiri ada ketetapan baru nih, katanya nanti ada jasa angkut logistik dengan kereta. Nah, kita tahu bahwasanya ternyata ada subsidi juga nih Pak, atau ada penambahan tarif PPN 10% dari ketentuan tersebut nih Pak, boleh dijelaskan? Sekarang ini kereta api kan sudah banyak yang double track, utamanya di Pulau Jawa. Kalau misalnya bisa dipakai untuk angkutan logistik, itu berarti pengoptimalan pemanfaatkan jalur kereta api itu, sekaligus menjadi satu solusi dari persoalan odol yang ada di jalan raya. Jadi kalau jalan raya itu waktu tempuh atau jaraknya di atas 500 km itu pasti tidak ekonomis, cenderung akan overload gitu ya. Dan kalau kereta api itu kan jaraknya bisa lebih dari 500 km. Jadi sarananya sudah tersedia, yaitu double track. Ya. Kemudian kasus di jalan raya odol begitu merajalela. Mengapa yang kereta ini tidak dioptimalkan pemanfaatannya untuk angkutan logistik? Tapi kendalanya yang sekarang ini terjadi, angkutan logistik di kereta api ini kan tarifnya mahal karena tidak ada subsidi. Tidak ada, misalnya subsidi untuk angkutan logistik di kereta api ini dikonversi dalam bentuk BBM. Kalau subsidi di angkutan jalan raya itu sudah ada, yaitu namanya solar ya kan. Tetapi di kereta api kan tidak ada. Kemudian yang kedua, ada peraturan Menteri Perdagangan yang memperlakukan tarif PPN 90% terhadap tarif angkutan. Nah, ini juga akan memberatkan juga. Jadi kos logistiknya di kereta itu juga tidak murah daripada jalan raya, sehingga kereta itu tidak menjadi pilihan moda angkutan logistik. Nah, tapi kalau itu semua dibenahi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, satu bahasa dengan Kementerian Perdagangan, itu akan berpindah. Truk-truk angkutan logistik itu akan berkurang, kemudian berpindah angkutan logistiknya melalui jalur kereta api. Nah, itu mestinya harus dipikirkan juga oleh pemerintah. Tapi selama ini itu belum pernah ada pembahasan dengan Komisi 5 terkait dengan hal itu ya. Kalau subsidi ini kan bukan KAI, subsidi ini kan dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kalau KAI itu kan hanya operatornya, melaksanakan sarana yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Jadi KAI itu sifatnya
menunggu saja gitu. Maka saya berharap dari Kementerian Perhubungan ada ide semacam ini, kebijakan ini dibahas dengan Komisi 5 insya Allah setuju. Gitu. Kalau melihat penggunaan kereta api sendiri, kita tahu Indonesia ini kan negara kepulauan besar ya Pak ya. Yang punya kereta api sendiri adalah 2 pulau aja nih, Sumatera dan Jawa. Ya. Nah, apakah nantinya Komisi 5 akan mengadakan pemerataan jalur kereta api melihat dari ketentuan ini Pak? Dan prasarana setelah barang itu sampai di stasiun? Ya, kita tidak melihat dari sisi kuantitas ya. Kita lihat dari sisi kualitas, artinya dari sisi fungsionalnya. Bahwa logistik di Indonesia ini 60% ada di Jawa, 20% Sumatera, selebihnya di luar dari 20 itu. Kalau di Sumatera dan di Jawa sudah bisa teratasi persoalan odol ini dengan pemanfaatan jalur kereta api, itu sudah berarti 80% persoalan logistik Indonesia diatasi. Kalau bagaimana dengan pulau yang lain, ya kita lihat nanti perkembangannya. Tapi kan kita intinya adalah asas keadilan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau kita melihat bahwasanya kita kembali lagi ke jalan raya lagi nih Pak, terkait e-tilang nih Pak. Ya. Terkait e-tilang sendiri nih Pak, gimana nih di Indonesia? Ya, tilang elektronik itu sebenarnya bagus, tapi saya katakan belum efektif. Oleh karena apa? Peralatan pendukungnya belum memadai. Baik itu peralatan pendukung yang bersifat statis, yang dipasang di titik-titik tertentu di jalan raya itu jumlahnya juga masih sangat minim. Kalau di Jakarta ya itu hanya di Jalan Panglima Sudirman dan beberapa jalan yang lain. Kalau di daerah memang dipasang kamera, tapi itu tidak fungsi untuk e-tilang karena tidak bisa meng-capture plat nomornya. Dia itu hanya menyoting begitu saja, begitu kan. Selain itu ada alat pendukung yaitu yang sifatnya dinamis, mobile begitu. Tapi kan itu juga butuh jumlah yang cukup banyak, yang signifikan ya. Di samping itu mungkin kalau terkendala sinyal juga nggak akan bisa bekerja ya kan. Maka saya berharap kepada Korlantas tilang manuality jangan langsung ditiadakan, tetap harus berjalan ya. Karena apa? Karena kita sebenarnya belum siap untuk melakukan tilang elektronik. Selain itu banyak sekali itu banyak sekali kendaraan yang plat nomornya itu bodong, tidak sesuai. Ini data loh dari Korlantas, data dari Jasara Harja, bukan persepsi saya loh. Bahwa 40% kendaraan di Pulau Jawa itu bodong, ya kan? Di Sumatera 60%. Ini bukan persepsi saya. Hal yang semacam ini kan juga tidak bisa diperlakukan tilang elektronik. Tilang elektronik nggak siap, kemudian tilang manual dihentikan, ya pasti pelanggarannya akan semakin banyak. Karena memang itu menjadi budaya masyarakat kita. Mencari celah, mencari kelemahan aturan hukum, itu memang menjadi budaya kita. Justru malah kalau nggak ada Pak Polisi ini malah dia makin ini gitu loh, makin barbar nih Pak si warga Indonesia ini sendiri nih Pak. Betul sekali. Jadi tilang elektronik ini tetap aja dilaksanakan, kemudian dipersiapkan secara matang, terutama peralatan pendukungnya itu, tapi tilang manual jangan dihentikan. Tetap jalan ya Pak? Tetap jalan. Ya. Sampai misalnya peralatan pendukungnya itu siap betul, tilang manual saya kira tidak bisa dihapuskan. Karena begitu luasnya ruas jalan di Indonesia, itu tidak mungkin akan bisa terjangkau. Ya, nah, saya kira gitu. Dan masuk ke segmen 3 kita akan membahas tentang jalan tol nih Pak. Bagaimana kalau misalnya kita berbicara masalah jalan tol, tentunya yang paling utama adalah kualitas dari jalan tol sendiri. Pak Sudewo sendiri bagaimana pendapatnya terkait kualitas jalan tol yang ada di Indonesia? Ya, kualitas jalan tol ini secara umum memang perlu dievaluasi ya. Banyak keluhan dari pengguna jalan tol yang mengeluh soal kualitas. Jadi kelihatannya halus tapi tidak rata. Getar-getar, grenjel-grenjel begitu ya. Dan mungkin kalau dicek secara mendalam, terjadinya kecelakaan lalu lintas bisa jadi oleh karena kualitas jalan tol yang tidak bagus. Ya, selama ini kan belum ada pengecekan secara mendalam, sehingga kayaknya nggak ada korelasinya antara kualitas jalan dengan terjadinya kecelakaan.
Nah, ini mungkin bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin karena pekerjaan konstruksinya terlalu buru-buru. Kemudian tidak mengindahkan kaidah-kaidah pekerjaan sesuai dengan spesifikasi ya. Dan hal ini saya berharap untuk pembangunan jalan tol yang sekarang ini berjalan maupun yang akan datang jangan sampai terjadi yang semacam ini. Bagaimana yang sudah ada dengan kualitas yang tidak baik, saya berharap supaya BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, sebagai pemegang saham jalan tol itu memperhatikan pelayanan. Jadi tidak hanya menarik tarif, menghitung keuntungan, tetapi juga memberikan pelayanan. Ini harus ada satu keseimbangan begitu ya. Karena itu memang menjadi wewenang pemegang saham jalan tol, bukan wewenangnya Kementerian PUPR. Tetapi meskipun demikian, Kementerian PUPR itu bisa memfasilitasi supaya Badan Usaha Jalan Tol itu membuat atau memperbaiki jalan tersebut menjadi lebih berkualitas. Dan melihat Pak, kalau misalnya kita tahu bahwa sekarang di Indonesia ini bukan hanya di Jawa aja, bukan hanya di Sumatera aja, tetapi semua pulau yang ada di Indonesia ini udah ada jalan tol nih Pak ya. Kita tahu ya bahwasanya kita pengen tahu juga rencana prioritas pembangunan jalan tol itu Pak. Ya, kita kan belajar dari pengalaman yang sekarang ini sudah berjalan. Beberapa ruas jalan tol itu eksis, IR-nya tinggi, artinya trafficnya tinggi, tetapi ada jalan tol yang sepi ya, tidak sesuai dengan perhitungan awal. Itu misalnya jalan tol Balikpapan Samarinda itu sepi sekali. Saya mempertanyakan bagaimana dulu studinya sampai bisa semacam itu. Mungkin ada ruas jalan tol lain juga. Makanya saya meminta supaya perencanaan pembangunan jalan tol itu betul-betul diprioritaskan. Jangan sampai membuat jalan tol tapi itu ternyata tidak memberikan daya dukung perekonomian terhadap daerah sekitarnya maupun terhadap Indonesia. Saya melihat jalan tol di wilayah di jalur Pantura untuk dari Banten sampai Jakarta Semarang itu sudah terbangun. Tapi Semarang ke arah Surabaya yang jalur Pantura itu terputus sampai dengan Kota Demak, Kabupaten Demak. Nah, kalau Kabupaten Demak itu dilanjutkan sampai ke arah Surabaya, Demak, Pati, Rembang, Tuban, itu dibangun jalan tol, merupakan kelanjutan dari jalan tol sekarang ini. Saya punya keyakinan, dan itu juga atas dasar studi yang dilakukan secara ilmiah, itu penting hadirnya jalan tol di ruas tersebut karena akan memberikan daya dukung. Oleh karena apa? Backbone perekonomian di Pulau Jawa itu kan sebenarnya Pantura. Nah, kalau jalur Pantura ini terputus jalan tol itu pasti akan berdampak. Sesuai kajian kira-kira 15 tahun yang lalu sudah layak dibangun jalan tol Semarang, Surabaya, jalur Pantura. Tapi kan dikalahkan dengan jalur tengah. Justru Semarang, Surabaya itu melalui Solo, Kertosono. Ya, sampai sekarang yang jalur Pantura itu belum terbangun. Maka saya berharap kepada Kementerian PUPR ini diprioritaskan karena memberikan daya dukung perekonomian untuk di Pulau Jawa maupun di Indonesia. Nah, melihat kalau misalnya jalan tolnya sepi nih Pak, pasti kan berhubungan dengan investor. Apakah hal ini berkaitan dengan ada beberapa jalan tol yang proyeknya sempat mangkrak nih Pak, terhambat, seperti salah satu contohnya yaitu Solo Jogja ini Pak, boleh dijelaskan? Kalau Solo Jogja itu tidak dalam kategori mangkrak karena memang belum dibangun sepenuhnya dan kemudian tidak difungsikan, tetapi karena investornya ini tidak siap. Ternyata dia ditunjuk sebagai investor, tetapi tidak siap keuangannya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR sudah bersusah payah mencari solusi, tetapi baru didapat akhir-akhir ini. Semula kan ada 2 perusahaan yaitu DMT dan Gama, pemegang saham terbesar yaitu sebesar 51%, kemudian 49% itu adalah Adikarya dan Jasa Marga. Adikarya dan Jasa Marga tidak bisa berbuat banyak karena dia minoritas.
Sementara yang mayoritas yaitu DMT dan Gama tidak mengucurkan uang sama sekali. Maka oleh Menteri PUPR ini dievaluasi dan alhamdulillah evaluasinya sudah berjalan. DMT dan Gamanya mundur, kemudian DMT berpasangan dengan perusahaan yang baru, kalau nggak salah porsinya sebesar 7%, selebihnya sekitar 93% adalah Adikarya dan Jasa Marga. Setelah itu, sekarang ini sudah berjalan lagi. Adikarya sudah action dan saya tahu sampai September 2023, itu sesi pertama Kartosuro sampai dengan Klaten itu sudah clear. Sudah bisa dioperasionalkan. Kemudian nanti sampai dengan Desember 2023 itu maju sedikit Klaten ke arah Jogja juga sudah clear. Dan kalau misalnya kita melihat bahwasanya pembangunan tol ini tidak lepas kaitannya dengan pembebasan lahan nih Pak. Ya. Banyak sekali kan permasalahan seperti ada yang nggak mau lahannya digusur, seperti itu gimana nih Pak menyikapinya? Ya, kalau memang ada warga yang semacam itu, pemerintah ya harus tegas, ya kan? Kalau untuk kepentingan umum tidak ada toleransi. Kalau ada 1-2 warga itu harganya memang nggak cocok mungkin ya. Macam-macam persoalannya. Bisa dipersoalan karena harga atau lain-lain, tapi pemerintah harus tegas. Tapi memang sampai sekarang ada juga jalan tol yang sudah operasional, tapi persoalan pembebasan lahannya belum selesai. Seperti jalan tol Jatikarya, pintu tol Jatikarya yang mana ini Cimanggis sampai Cibubur itu, ya kan? Itu kan sering didemo oleh warga di Dadang di tengah jalan. Sudah operasional tapi belum clear soal pembebasan lahannya. Kita cek ke Kementerian PUPR, itu dana sudah di pengadilan, tapi tinggal pembayaran. Hal yang semacam ini kan ranahnya pemerintah. Masyarakat kan tidak tahu birokrasi atau mekanisme yang semacam itu. Hal yang demikian tidak boleh terjadi lagi. Harus clear sebelum itu dibangun, gitu kan. Apalagi sampai operasional tidak clear. Kalau kita membahas terkait ini Pak, tarif tol nih Pak, apakah isu bahwasanya nantinya ada kenaikan tarif tol di beberapa jalan tol yang ada di Indonesia ini merupakan salah satu solusi yang pas kalau menurut Bapak? Sebenarnya tarif tol itu ada pedomannya, yaitu Undang-Undang tentang Jalan ya. Kalau nggak salah Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 atau berapa itu merupakan revisi dari Undang-Undang 38 tahun 2009 kalau nggak salah. Karena saya ikut membahas itu. Ya. Memang dalam kurun waktu 2 tahun itu diberi ruang oleh Menteri PUPR untuk melakukan evaluasi tarif. Jadi kenaikan tarif ataukah penurunan tarif itu diberi kesempatan oleh undang-undang setiap 2 tahun sekali. Nah, apakah tarif yang akan diberlakukan untuk atau evaluasi dalam 2 tahun sekali ini diimbangi dengan kualitas pelayanan atau tidak? Itu yang menjadikan pertanyaan ya kan. Kalau standar pelayanan minimal itu pasti tercapai, tapi kan tidak seperti itu. Masyarakat itu tidak paham standar pelayanan minimal. Masyarakat secara awam itu hanya tahunya jalan tol harus baik kualitasnya, kan begitu ya. Nah, apakah semacam itu sudah diberikan oleh pemerintah atau tidak? Maka jangan hanya memanfaatkan kesempatan karena undang-undang, tetapi juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan ini Pak, terakhir nih Pak, pesan dan harapan Bapak terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di Indonesia boleh ke masyarakat Indonesia Pak? Ya, saya berharap ini ada satu kesadaran bersama lah ya semua stakeholder, baik itu pengusaha angkutannya, baik itu drivernya, baik itu pemerintah, baik aparat penegak hukum jalan. Itu ada kesadaran bersama bahwa lalu lintas di jalan raya itu harus dijamin keamanannya, harus dijamin kenyamanannya, sehingga bisa meminimalisasi kecelakaan yang terjadi di lapangan. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan di jalan raya itu penting dan itu bisa tercipta kalau ada
persepsi yang sama, bahasa yang sama antar stakeholder. Ya. Ya, terima kasih banyak nih Pak pembahasan kita pada podcast episode ke-30 kali ini tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan nih Pak. Semoga nantinya kualitas dari angkutan jalan dan juga ketetapan dari lalu lintas yang ada di Indonesia ini bisa lebih baik tentunya bekerja bersama DPR RI juga Komisi 5. Terima kasih banyak Pak Sudewo atas kesempatan hadirnya, sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih kepada podcast. Terima kasih banyak ya Pak ya. Dan tentunya pemirsa juga pendengar TV dan Radio Parlemen, demikianlah perjumpaan kita tadi di episode ke-30 pada podcast Sudut Dengar Parlemen episode kali ini. Saya Bimo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di podcast Sudut Dengar Parlemen selanjutnya.